Jumpa lagi di Bacot. Nyantai, balik lagi bersama Kobacot di sini. Kita di sini Kobacot akan ditemani biasanya Mas Nyantai. Iya. Nah, jadi untuk episode kali ini kita beda dengan episode-episode sebelumnya ya. Kali ini kita akan ditemani oleh seorang kakak-kakak cantik, ya kan? Wow. Ya kan? Ayo diperkenalkan kakak cantiknya. Halo, Bacoter. Bacoters kita, saya Rizka. Ya. Iya. Selamat siang Kak Rizka. Saya juga. Apa Mas kabar Nyantai. nih? Baik, seperti jadi, biasa. Jadi kali ini kita mau mendengarkan sesi curhat kuli kantor ya. Dari langsung dari sumbernya nih, dari si kakak cantik kakak Rizka. Nah Kak Rizka ini perempuan yang pertama yang jadi guest. Oke. Tamu Iya, kita. tamu pertama kita. Oke. Dari episode ke-7 ya. Sekarang ke-7 masih cowok, episode ke-8 berarti. Iya, ke-8 Oke. ya kan. Semoga ini bisa menjadi pendobrak ke depannya, kita bisa mengundang berbagai narasumber gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak Rizka latar belakangnya mungkin sebelum kita masuk ke inti, mungkin backgroundnya, perusahaannya, kerjanya di sana sebagai apa kira-kira. Jadi kita ada gitu. bayangan nih para bacoter yang mendengar nih. Oh gitu. Perusahaannya perusahaan nasional biasa. Terus saya itu sebenarnya sama-sama kuli. Cuman kulinya deket-deket sama direksi, udah gitu aja. Seperti tukang jaga pintu gitu loh. Personal assistant. Jaga pintu. Oh, jaga pintu. Iya. Porter. Oh, iya. Beda ya, Beda. Tukang jaga pintu biasanya. Oh gitu. Iya. Langsung. Berarti itu biasa yang kalau mau masuk ke ketemu bos, itu biasa yang tukang ini nih, kayak satpamnya nih. Mau ketemu siapa gitu kan? Iya. Terus kasih nomor gitu Iya. ya. Tunggu channel lu gitu. Nah, mungkin untuk ini untuk apa namanya yang mau di-share nih seputar apa nih Kak Rizka Yang mau nih? di-share apa nih yang pengen dibahas? Biasanya para bacoter itu paling antusias kalau mendengar seputar kisah-kisah romansa, affair. Nah, itu Iya. kan. Ini dari tadi kayaknya Mas Tai udah menanti dengan tidak ini nih, dengan antusias nih. Ini Aku gugup, aku iya, ada air Kak Rizka liur ya. Air liur gimana sih? Iya. Kalau di saya sih nggak terlalu banyak cerita ya kalau di kantor saya ya. Cuman mungkin banyak selentingan atau curhatan teman-teman palingan ya. Oh, nggak apa-apa, kita bersedia menampung kok di sini ya. Iya. Ya, Tapi cerita. maaf potong nih, Kak Rizka sebelumnya udah lama kerja di perusahaan nasional ini. Enggak lama juga, baru beberapa bulan, makanya banyak selentingan yang bisa, yang saya dengar gitu. Biasanya masih hot-hotnya tuh ya. Iya ya. Berarti banyak dong. Iya, banyak ya. Ceritanya Mungkin ya. kita mulai dari yang ini kan dulu kali, yang salah satu dulu dah buat menu pembuka appetizer-nya nih. Iya. Appetizer-nya nih. Cerita ya paling kalau di kantor saya sih semuanya kayaknya bener ya kayaknya. Cuman karena ya namanya kantor ada berhubungan dengan instansi tertentu, ada cerita-cerita nakal gitu. Jadi ini berarti berdasarkan kisah dari salah satu inilah ya, yang salah satu teman kuli kantor di sana juga. Iya, atau jadi- cerita-cerita lalu yang kayak gitu. Jadi lintas kantor ternyata, bukan Kantornya satu Bapak. Oh, Mungkin kantor lintas divisi yang benar Bapak. Oh, saya kira saya salah Kak Rizka. Saya kerjanya di kantor ini, affair-nya sama kantor seberang sana. Oh gitu, apa begitu? Enggak sih, Iya, kayak gini loh, salah satu instansi yang minta di-entertain yang berlebihan seperti itu. Oh. Terus atau cerita-cerita serem-serem yang kayak bermalam dengan bos yang kayak begitu. Itu bukan di sini ya, itu di kantornya teman saya. Oh gitu. Tapi itu seremnya di mana ya? Kan cuma bermalam doang. Masalahnya nggak tidur. Kalau serem ya. tidur Kalau itu tidur, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh gitu. Kok waktu itu tidur apa enggak sih? Enggak kan? Enggak, bangun, terjaga dong, terjaga. Makanya nggak tidur ya. Saya yakin dia nggak tidur. Ayo, mungkin kita langsung nih Oke. Kak Rizkanya nih, tadi kepotong nih. Orang kita Ayo. ngomongin dia kan ya. Langsung
Langsung di-cut. Oh iya. Jadi ini si apa sih yang mau jadi tokoh cerita utamanya siapa nih? Sebut saja dia Wulan. Oh, Wulan. Bulan. Biasanya kan mawar. Wulan. Wulan. Ya. Si Wulan ceritanya penyanyi agak-agak itu. serem Terus? sih, emang untungnya bukan di kantor saya ya. Soalnya agak gimana ya, yang dia bilang dia orang baru di situ sama seperti saya sekarang. Terus tiba-tiba di situasi yang ternyata si bosnya ini seneng banget interview atau ngajak rapat dadakan dengan anak-anak baru ini, Termasuk si Wulan ini. termasuk si Wulan ini saat itu katanya. Jadi si Wulan kalau boleh tahu posisinya sewaktu dia baru masuk dia bagian apa tuh? Bukan jaga pintu kayak saya. Oh, dia bagian apa tuh kalau boleh tahu? Kayak Sales, marketing mungkin? enggak legal gitu. Oh, legal. Legal. Biasa ini ya bajunya ini ya super apa namanya ketat karena dia kan. Begitu ya. Oh, itu yang di benaknya Kobacot Oh, seperti iya. itu. Pembacot suka nonton yang Jepang kan. Iya kan? Oh, gitu. Bajunya yang rapi kantoran gitu, yang Oh, ngepres iya. gitu. Nah, masalahnya itu yang agak-agak menurut saya surprise itu kenapa anak baru kucuk-kucuk dapat meeting sama bos ya gitu. Ternyata Oh. si bos ini mau menjalin kedekatan. Oh, biar bonding. Bonding, Oh, gitu, bonding. kedekatan. Heeh. Beda loh, Mas Tai, bukan bonding yang diikat-ikat itu beda ya. Coba dijelaskan itu apa ya gitu. Jangan ngambang-ngambang. Oh ya. Iya, terus. Nah, udah gitu katanya si Wulan ini pertama ngomongnya biasa, tapi bisa berjam-jam loh, kayak dari jam 3 bisa sampai jam 5 gitu, nggak jelas juga topiknya apa gitu. Oh, jadi semua topik lah demi bonding ini. Itu juga bukan sekali 2 kali, kayak setelah 3 kali baru terus kayak bosnya ngajak dinner kayak gitu, terus dinner dengan grup temennya gitu. Oh, mungkin ini kali ya Mas Tai ya, kalau misalnya dari cara dari mindsetnya Kobacot sendiri, mungkin yang tadi itu dia sengaja cari topik itu sekaligus buat menggali nih kira-kira bisa nggak nih diajak ke arah mana nih yang si Wulan ini gitu. Iya, Kayak betul. seperti itu sih. Tapi Soalnya kan biasanya kan awalnya dari situ, dari kedekatan, meeting pertama, terus meeting kedua menggoda, meeting ketiga lebih dekat, Iya. meeting keempat jalan bareng atau kemana. Ini lagi, berdasarkan ya. pengalaman ini pribadi ya Mas Tai. Jadi gini, ya kan selingkuh itu kan artinya kan selingan indah rumah tangga utuh. Oh, yang penting belakangnya tetap utuh ya. Betul, iya. Oke. horor ya. Ya, balik lagi ke ini ke Kariska, ya. Kariskanya nih, bisa dilanjutkan nih kisahnya. Terus kayaknya jadi ada kedekatan dan bosnya itu bilang kedekatan itu tidak emosional ya, kita tidak pakai emosi ya, kita tidak pakai perasaan ya. Oh, ini Jadi kayak tahu konsen nih. gitu loh. Jadi lebih ke kayak istilah gaul anak sekarang ya, friend with benefit mungkin seperti Bisa, itu ya. bisa. Friend with benefit ya. Kan Iya. sama-sama dapat benefit Oh, ya kan. Ya hasilnya emang si Wulan dapat benefit. Ya benar Wulan. Dua-duanya lah, Kariska, Oh, iya sih. ya kan? Kan bosnya juga dapat benefit juga. Happy juga. Oh, iya. Ya. Happy, ya kan? Iya. Daripada dia kena kanker prostat. Astaga. Nggak gitu juga Mas Tai. Salah ya. Ya. Terus gimana habis itu? Ya itu setelah beberapa kali pertemuan, terus Ajak makan ajak tadi. makan, terus ya mereka Tapi nginep pas bareng. diajak makan itu menunya bukan si Wulan ini kan? After dessertnya Wulan. Oh, Wulan. Dessertnya Oh, Wulan kayaknya. gitu. Tapi Wulan suka kok. Tapi Wulan udah bilang sama saya, gue nggak boleh pakai perasaan, tapi kayaknya gue suka sama dia gitu. Men, itu bos lu gitu. Iya. Tapi Oh, tapi dari Kariska sendiri udah coba ngingetin kalau itu sesuatu Udah. yang ini. udah aku cuman bilang bahaya kali ya gitu. Oh. Terus lama-lama aku bilang, ya udah kamu minta sesuatu aja daripada kamu nggak minta sesuatu. Oh, sungguh solusi sekali Banget, Kariska ini iya. ya. Kan with benefit. With benefit. Ya, benefitnya apa buat kamu Ki? Oh, jadi Kariska ini bantu mencarikan benefit, opsi-opsi benefit apa aja gitu Iya, ya. yang baik ke depannya untuk si Wulan. Oh, Aku sih gitu. setuju, aku sih yes. Setuju kan? Iya Iya. betul, setuju banget.
Oke, jadi setelah itu berlanjutnya sampai gimana nih? Setelah itu aku udah nggak begitu terlalu dengerin Wulan ya, kayaknya dia udah bahagia. Oh, bahagia nih. Soalnya dia aku nggak dicurhatin gitu. Oh, tapi kalau perubahan yang signifikan yang bisa terlihat gimana tuh? Dia lebih dulu waktu pas diterima di perusahaan yang itu dia tuh Masih yang kucel? iya betul. Kucel. Betul. Terus setelah dia mendapat benefit berubah. Terakhir Bersinar. aku cek dia tuh Masih bersinar, kucel? kan? blondie, Enggak. lebih Oh, lebih bersinar. glowing gitu, Oh, lebih bersinar. Gila, dia Iya. perawatan dia. Perawatan. Langsung terus dia bilang punya mobil. Oh, cepet. Ya berarti bagus ya. lah benefitnya berarti. Iya. Apartemen? I don't know ya, kayaknya dia cuman megang. Terus dia sekolah lagi S2. Oh, disekolahin. Oh, Disekolahin. oke. Baik juga sih, ya habisnya. Iya, sama-sama benefit. Bener-bener benefit ya kalau kayak affair yang gini ya. Jadi penasaran Secret. sama Wulan ini kelihatannya Oh gitu, Wulan kelihatannya. Mungkin nanti setelah ini Semampai Kariska gitu. bisa share kontaknya ke Mas Tai ya. nggak usah Biar jangan. bisa Iya, di prospek nanti. Jangan. Ntar aku yang nelpon malah berlanjut lagi. Oke. Jadi Tapi dia kalau- kayaknya terakhir sih udah pindah sih ya. Karena benefitnya sudah nggak ada. Iya. kalau menurut Kariska waktu itu Kariska ngelihat kedekatan itu benar-benar dekat banget atau gimana ya? Ya suka curhat-curhat sih, curhat-curhat terus belakangan tuh dia udah nggak curhat lagi, berarti udah oke dong gitu dengan kantornya yang kemarin itu. Saya nganggapnya cuman dia curhat kan karena masuk kantor baru, terus dia curhat dong. Butuh teman biasanya Butuh kan. teman, terus dia curhat yang aku kok begini ya, aku diajak inilah gitu. Kan cerita-cerita office kan gitu, apalagi teman-teman kita yang biasanya udah pindah ke kantor lain, terus update gitu, curhat Oh, iya, lah, paham. cuman meminjamkan telinga untuk mendengarkan gitu. Oke. Iya. Nah, kalau boleh tanya nih Kariska, tadi kan di awal Kariska sempat bilang nih si bosnya si Wulan ini pas ngajakin meeting nggak cuma Wulan ya, ada banyak kan. Oh iya. Nah, itu apakah semuanya diperlakukan sama seperti Wulan? Kayaknya jadi korban sekretarisnya si bos itu yang ngatur. Jadi hari ini papiku sama siapa? Wow. Serem sih emang. Aku juga kalau seremnya di situ. Iya, serem serem di ini sisi. horor atau apa ya ini? Takut ada yang labrak nanti yang Iya, tadi jadi- keluarga utuh tadi ya. Oh iya. Jadi si sekretarisnya itu yang mengatur hari ini tuh sama siapa bapaknya itu. Gitu. Oke. Even holiday itu Bulan bisa diajak. Mm-mm. Holiday sama si bos besar ini. Gitu. Bos-bos Dan- genit emang. Iya, dan Bulan not the only one ternyata. Mm-mm. Gitu. Oh. Koleksinya banyak. Berarti koleksinya banyak. Yoi, Ci. Berarti kalau boleh disimpulkan berarti memang sudah kantor situ memang sudah sesuatu yang wajar ya, dianggap diwajarkan di situ ya, perilaku yang kayak tadi itu affair tadi atau nggak tahu ya, karena saya kan nggak di kantor itu ya, jadi beberapa kejadian udah ada gitu sebelum Wulan datang di situ. oh sudah pernah ada sebelumnya yang menikmati hasilnya ini. Iya, including the secretary actually. Oh. Yang secretary itu yang sudah mengatur itu ialah yang dulunya pernah one of the collection of the boss. Oh, terus akhirnya diangkat menjadi sekretarisnya tadi. Iya. Oh. Kariska, Yes. apakah Wulan ini pernah cerita tentang tempat favorit mereka berdua kencan? Di salah satu hotel atau di salah satu tempat wisata? Kayaknya dia atau di parkiran. Kita sama ya? Oh, di mobil-mobil goyang itu ya, Iya. zaman tahun berapa sih itu mobil? Enggak, mereka Masih di ada, pulau, Kariska. Ci. Dia tuh Oh, dia mainannya elit, pulau. Mas Tai. Kalau Mas Tai kemarin kan Parkiran. seputar parkiran ya kan, basement. Iya, aku suka di parkiran. Oh, gitu. enggak, kalau mereka ke pulau. Jadi kayak di pulau itu with beberapa wanita dan teman-teman dari si bos itu gitu. Orang kantor yang sama apa beda? Grup ya, Grup. Oh. grup. Jadi semua yang cowok-cowok itu mereka punya megang salah satu perusahaan grup-grup itu. Bisa tukar pasangan dong. Gini aja, mereka juga, pulang bener-bener. Jumat balik Minggu lah gitu. Oh. Sometimes a week gitu bisa hilang. Iya. Kapan kita bisa gabung sama mereka ya? Susah Mas Tai. Gak bisa dipikirin itu Bukan kelas ya ternyata. Iya, nanti kita minta bocoran dari Kariska nomor telepon perusahaannya ya. Iya.
Oke. Terus apa lagi nih? Iya, Mas Tai ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Kalau si Wulan curhat itu, apakah Wulan itu punya pacar gitu? Ya saya lupa. Few years ago ya, dia tuh udah terus married sama orang yang setelah dia punya affair itu, dia terus sekolah, terus dia married sama aku lupa ya, ABRI atau polisi gitu. Yeah. For a few months ya. Terus Divorce. Iya. Oh. Saya nggak tahu lagi karena terus dia nggak cerita lagi ya, dia update apakah dia masih sama bosnya itu kah atau enggak. Cuman saya ngelihatnya dia happy aja gitu. Oh ya berarti bagus lah. Ternyata dia lebih suka metode yang tidak resmi. Iya. Mungkin ini dia tidak mendapatkan benefit kalau itu ya kan. Jadi ya dia memutuskan untuk pisah dan mencari yang bisa memberikan benefit seperti itu. Sepertinya ya. Benar-benar friend with benefit. Iya. Tapi emang ngerubah banget sih Wulan ini yang tadinya fresh grade dan polos ya, terus tahu sekarang make up gimana. Tapi itu terus setelah dia branding. benar-benar polos kan baru bisa begini kan. Iya, mesti polos Setelah dulu. dibuat polos dulu. Yes. Aku barusan dikasih lihat fotonya sama Kak Rizka, ternyata Wulan ini Ini good looking banget. setelah glowing dia. Ini udah glowing. Udah glowing. Bagus dong glowing kan. gitu. Aku juga tertarik. Ya kan? Udah dari tadi. Normal, kita normal, Ya, bro. Mas Tai udah melihatnya dengan ini. Kak Rizka ini emang luar biasa. Gitu. Tapi yang namanya office affair kayaknya setiap kantor punya cerita ya. Iya, punya cerita. Iya, sebelumnya juga kita pernah sharing ya di episode sebelumnya iya. Episode Bacot Nantai yang awal-awal itu Iya. soal office affair. Iya. Soalnya kenapa itu? Kok Iya tuh. Ini sebenarnya sih yang waktu itu fenomena sharing apa, dari gitu? dari Mas Tai ya. Jadi yang waktu itu loh Mas Tai episode kedua kalau Iya. nggak salah. Berawal itu dari kalau kita kan di rumah kan ketemu sama keluarga kita hanya beberapa jam. Lebih banyak kita ketemu rekan-rekan itu di kantor. Mungkin dari beberapa rekan kerja itu ada yang mempunyai chemistry, ya kan, ketertarikan, ketertarikan dan kebutuhan. betul. Oh gitu ya. Nah, semakin lama semakin dekat, semakin nyaman dan Terjadilah. semakin membara gitu. Dan itu kadang-kadang kalau di kantor lama saya ya Kak Rizka ya, yang di ini perusahaan Si batu tambang karang itu batu kan karang, pasti kan? iya, tambang batu karang. Itu kadang-kadang kejadian ada di ini tangga darurat. Mereka bermain di situ. Iya. Tangga darurat. Iya kan? Kariskanya langsung siok ya. Karena waktu itu kan kita gedung punya sendiri ya, jadi Kenapa ada. nggak check in di sebelah? Oh salah. Masalahnya mungkin itu. sebelahnya bukan, beda Oh, kan iya. beda kantor. Oh ya, Batu nyebrang Karang. jalan. Oh ya, nyebrang jalan ada. Bayar Oh ya. mungkin itu pertimbangannya. Masalahnya Oh, itu ya. Kak Rizka. Padahal yang laki-laki ini juga bawa mobil di parkiran juga ada. Kenapa? Kenapa nggak ke Diidein parkiran aja, dulu diidein. gitu? Enggak, mungkin ini ada ya, kalau boleh share sedikit. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang mencarinya itu yang sensasinya yang beda Iya. dari biasanya. Jadi ada yang mungkin dia sukanya di tempat terbuka yang Itu apa ya namanya ya? apa yang namanya kayak Lupa aku. Exhibition something. iya Iya. benar. Jadi dia berasa justru adrenalin saat kita melakukan itu, terus jantungnya juga berpacu. Wih, ini ntar kok ke gap orang gimana nih gitu. Itu mungkin yang dicari gitu Pusing kan. ya. Kalau aku suka di dapur sih. Lebih hangat. Nggak salah. Iya. Ya namanya berdua ya kan, Tapi anak itu- lagi itu tidur, Kan lihat- ya istri kan. sendiri dong. Iya, istri Ya. sendiri. Iya, tapi itu juga harus lihat loh Mas Tai. Kenapa? Karena ada kantor-kantor yang dia bilangnya dapur tapi ruangannya terbatas, sempit. Pantry. Iya kan? Pantry. Oh, pantry di kantor yang lama itu Besar, luas. Besar, 3x3. Oh, oke. Lumayan situ. Tapi kacanya sih bening ya, terbuka ya, jadi kelihatan. Jadi nggak ada yang main di pantry, mainnya di tangga darurat yang favorit itu. Iya. Tapi itu juga mungkin yang termasuk tempat yang paling aman juga kan. Biasa tangga darurat nggak mungkin Nggak ada. dipasang CCTV Nggak ada kan. CCTV. Lah janitor bukannya bolak-baliknya sih? Yang Janitor, mbak bersih-bersih. oh iya dia ini pakai lift barang. Oh. Beda. Ini dia Kalau beda yang jauh. ini security yang sering itu kan kotak amanonya ada di Oh, tangga oke, darurat. oke, oke. Dan itu kan Jadi sudah kebaca. diketahui ya Dipelajarin dulu dipelajari polanya. pola dari Iya. gedungnya Tuh. gitu biar Dan agak aman. dia sering kegap juga sama teman-teman.
Termasuk Astaga. Astai sendiri kan? Iya. Iya, namanya kita teman deket ya, Iya. Kariska ya. Mau ngomong apa gitu, "Ih, bro, gue nggak ngeliat bro, udah lanjutin aja." Kan kita ngomong gitu. Iya. Dia bilang gitu. Aduh, iya. Aduh, cukup gila ternyata. Iya, Untungnya kantor saya sekarang nggak gitu. nggak ada. Nggak ada bersih. Nah kalau Kariska sendiri sebenarnya kalau terkait office affair ini setuju atau enggak sih kalau boleh tahu? Lebih tim yang setuju ada office affair ini atau sebenarnya justru tidak setuju dengan ada office affair ini? Kalau saya secara pribadi sih, I kinda don't care ya, selama tidak mempengaruhi perform dia di perusahaan ya. Paling kan itu dia personal ya, mereka punya masalah, mereka punya. Dan kalau dua-dua yang mau, terus kita mau apa? Iya, gitu setuju. nggak sih? Nah kali ini saya setuju dengan tim dengan Kariska di sini. Jadi memang seperti sebelum-sebelumnya saya juga sempat sebut ya ke Mas Tai ya, kalau memang ya selama hubungan itu dilakukan atas dua-dua pihaknya itu tidak keberatan ya silakan, karena mereka tahu resikonya sendiri gitu, konsekuensinya apa gitu. Iya, kalau ini kan sebuah apa ya? Fenomena yang sudah apa ya? Mereka lakukan secara profesional gitu ya. Nah, yang iya, maksudnya ya beda dengan teman-teman kita yang satu kantor jatuh cinta, yang masih sama-sama single, masih lajang, jatuh cinta. Ketika mereka ada bersama di office gitu ya. Ketika mereka ada masalah, jadi mereka nggak profesional gitu. Ada yang kayak gitu. Ada ya. Ada yang kayak gitu, jadi mood kerjanya berkurang, Berpengaruh ya, terus komunikasinya juga jadi terhambat. Iya, bisa kayak gitu. Itu mempengaruhi ini sih. Tapi bukan sebenarnya balik lagi ya, kayak misalnya mereka menjalani itu kan sebenarnya ada konsekuensinya. Kayak tadi dibilang tiba-tiba performance-nya jelek, tiba-tiba ternyata dia bosan terus selingkuh dengan rekannya yang lain. Kan itu namanya satu kantor, lingkupnya pasti kecil ya. Iya. Tercium nggak sih atau kedengeran nggak sih gitu? Apa mereka kalau yang di kantor lama tercium. Oh gitu. Akhirnya atasannya mereka memanggil dan ada baiknya kalian resmi saja gitu. Ini tapi nggak ada surat teguran loh bro. Cuma ngobrol biasa. Diresmikan, dia minta diresmikan gitu. Diresmikan aja gitu, daripada lu ngumpet-ngumpet di tangga darurat ya. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu, kalau di kantor lamanya Mas Tai itu ini nggak sih ada peraturan yang kalau misalnya karyawan satu kantor itu dilarang punya hubungan suami istri, jadi harus salah satu milih untuk keluar? Karena mesti ada beberapa kantor yang menerapkan kebijakan seperti ini. Kebijakan itu udah dihapus bro. Tapi ada yang masih kayak perusahaan-perusahaan yang kayak ada salah satu perusahaan cukup punya nama, udah nasional. Cuma dia udah merembet ke produk ekspor itu loh. Iya. Itu dia masih menerapkan kebijakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada karyawan masuknya awal single, terus mereka jatuh cinta menikah, salah satu harus milih, jadi satu harus keluar. Iya, itu kan ada peraturan undang-undang dari Depnaker bro. Nah kebetulan kantor gue yang lama itu udah nggak pakai itu lagi. Jadi mengikuti aturan yang baru, jadi asal beda departemen boleh. Oh gitu. Misalnya yang wanita departemen akunting, yang pria departemen GA gitu misalnya ya kan, menikah gitu kan nggak apa-apa. Kalau satu departemen ya kebijakan dari kantor adalah memisah departemen gitu. Walaupun pindah beda departemen, walaupun kedua departemen itu departemen yang penting. Iya. Oh gitu. Oke. Gitu. Cukup menarik ternyata ya perkembangannya. Kalau Kobacut sendiri pernah nemuin affair di tempat yang lama gitu? Affairnya yang waktu itu sempat Kobacut share di awal-awal. Jadi yang teknisi perempuan, yang terus dia dekat sama head of IT-nya, terus keluar bareng, terus belakangan ternyata dijadikan istri Siri. Ya. Gitu. Ya. Oke.
Dan itu kenapa bisa ketahuan karena istri saya itu melabrak ke kantor. Nah di situ jadi heboh, yang ketahuan ada affair ini gitu. Iya, kalau dulu juga ada pengalaman juga ketika kerja di pabrik. Itu gini, tetangga affair sama tetangga. Tetangga Jadi, pabrik. Iya, tetangga yang pabrik kita di kanan, nah dia affair sama tetangga pabrik sebelah kiri. Oh, dua pabrik yang berbeda. Iya. Oh, iya. Itu ketemu jodoh, mereka sudah punya pasangan? Sudah punya pasangan kedua-duanya dan digerebek di Hotel Melati. Itu bikin itu ada yang ngebocorin rahasia. Iya, pasti ada cepu tuh. Yang cepu. Ini orang cepu ini memang cukup meresahkan nih kalau udah di kantor. ya gimana ya? Heboh kan akhirnya. Iya. Namanya pabrik kan ya kan. Ya sebenarnya yang dicari sama si cepu ini kadang aku baca sering bingung, yang dicari sama cepu itu apanya ya? Iya, cepu itu kan Dengan membocorkan ini gitu loh. sebenarnya sih dia nggak dapat apa-apa sih Karis. Bohong aku aja deh Mas Tai. Aku cepu, aku suka cepuin temen aku Iya, sendiri. iya. Oke. Tapi aku nggak dapat apa-apa. Iya, iya kan makanya kadang kita cepuin orang ini yang didapat apa gitu loh. Bahkan kadang yang nggak habis pikir dia cepuin itu orang yang dicepuin kadang bisa sampai akhirnya dikeluarkan dari perusahaan gitu loh. Dan dia nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya dia ibaratnya dia tiba-tiba diangkat atau dinaikkan levelnya itu masih oke lah ya. Ada Iya. pertimbangan khususnya. Kadang-kadang cepunya cuma karena sekedar mau cepu aja gitu loh. Bener. Atau gini, kalau di kantor saya yang lama itu ada ceritanya dia tahu somebody have a affair gitu. Terus dia tuh yang antara cowok, nggak ngerti ya tuh cowok kenapa mulutnya nggak bisa dijaga. Dia itu ngomong di tengah teman-temannya, which is terus aku lewat, terus aku nanya, hah siapa gitu. Biasa jiwa ini Iya, ya, jiwa kepo-nya Iya, langsung. hah siapa gitu. Pas dia siapa si Anu gitu, enggak gitu. Terus mereka ketawa, looks like itu cowok-cowok itu udah tahu udah lama gitu, dan it's kinda like a joke, jadi joke itu buat di antara mereka gitu. Terus saya terus saya udah lah ya gitu. Selama itu terus mereka sudah tidak affair lagi. It's happened like beberapa tahun yang lalu, ya sudah lah gitu. Cuman ya si cepu ini ngapain lu ngomong gitu loh. Oh, Iya. tapi ini mungkin Kobacot mau membela dikit nih di sini nih. Coba silakan. Ya silakan. Nah, jadi kalau melihat dari sisi cowok, biasanya itu dianggap sebagai suatu apa ya? Apalagi kalau misalnya kita affair-nya itu dengan salah satu cewek yang diperbutkan gitu ya kan. Oh. Paling cantik ya kan, paling Trofi paling maksudnya, iya. dapet trofi. Iya dong. Oh, gitu. Biasanya kalau kita berhasil mendapatkan ini, ya justru kita jadinya bangga. Jadi kita memamerkan ego itu. dong, gitu ya. Betul. Jadi itu lebih ke Gua ego yang sebenarnya. paling, gitu. Nih, gue dapet loh gitu kan. Apa yang kalian gak bisa dapat, gue bisa dapat. Nah, dia lebih ke ego itu. Ada yang mau ditambahkan Mas Taim? Cepu itu mengganggu persahabatan sih. Gak ada kata lain. Kadang-kadang kita aja lagi asik ngobrol, ada cepu, kita diadu domba bro. Tahu-tahu ribut dari tempat makan. Iya. Itu bukan cepu namanya, Oh, beda lagi. Oh, beda lagi. Heeh. Jadi emang perselingkuhan over di kantor nih ceritanya nggak ada habisnya gitu. Iya. Nah, terus banyak juga kita lihat di berita-berita nasional ya kan, Ya. ASN ya kan selingkuh sama timnya sendiri ya kan, digerebek di hotel ya kan sama istrinya ya kan. Yang galak malah pelakornya. Ada juga. Iya. Iya, Kadang-kadang iya, gitu. betul. Terus ada juga kita lihat sendiri di infotainment juga artis A sama si B ada affair ya kan. Ya, istrinya yang dibanting. Iya gitu. kasihan. Balikan lagi. Oh, prank berarti kalau Enggak itu bucin, prank. enggak gue setuju. Gue enggak setuju ngomong prank itu enggak setuju. Gue lebih setuju sama bucinnya ya. Berarti ini yang bucin siapa nih? Yang dibanting atau Yang yang dibanting Oh, dong. yang dibanting. Memang rasa sayang itu tumbuh secara sendiri bro, tapi rasa ingin membanting itu juga timbul secara spontan. Jadi waspadalah. Tapi ini setuju sih sama yang tadi baru disampaikan Kobacot, karena biasanya kalau orang
orang udah melakukan yang namanya KDRT seperti itu, biasanya itu akan jadi suatu kebiasaan. Ya, betul. Iya kan? Jadi mungkin dia bisa merem itu untuk sekian waktu, tapi nanti itu akan kembali Timbul lagi gitu. Nah, hari ini dibanting, mungkin besok diikat. Iya, Wah. dicambuk, Dicambuk. kita beda ya. Kasih es batu. Fantasimu itu loh. Mulai los nih kayaknya gue mulai los nih. Ini lo ngomong apa sih? Iya, kita ngomong apa ya? Iya, ini ada Kariska. Jadi ingat dong nih Mas Tai nggak benar nih. Levelku belum sekamu ini loh. Kariska merendah sekali. Iya. Ini mungkin ada Kariska ini ada cerita lain yang bisa di-share yang seru-seru gitu. Cerita apa ya? Kalau Kata-kata saya motivasi. Kata motivasi. Sama aku baca aja lah sama motivasi, dia kan paling jago lah. Kalau nulis sama yang bikin bagus-bagus itu. Kalau aku enggak, aku sih malah dengar-dengar banyak juga ya kalau dari instansi pemerintah itu loh yang mau di-entertain ala-ala. Iya sih. Oh, yang biar dark biasanya side, biar memperlancar project iya, gitu kan. Itu tuh yang kayaknya aduh gitu mau ya secara kita yang swasta ini kan suka yang ini gimana dapetinnya ya gitu. Walaupun ternyata temanku punya source sendiri, ternyata dia source-nya banyak juga gitu. Aku surprise juga sih. Bikin private party gitu ya. Iya, yang permintaannya tuh yang ajaib-ajaib gitu, yang kayak malam-malam minta tambah bunga-bunga dong gitu. Bunga-bunga dari Hong Kong. Iya. Bunganya cosplay lagi. Sailor Moon Jadi datang. suster kalau nggak. Maid gitu yang maid Jadi gitu. suster maid, aduh Tuhan. Iya. Itu tuh banyak gitu Iya, yang tapi kayak begitu. ya kayak begitu memang mau tidak mau kita harus ngakuin hal itu masih ada sampai sekarang gitu loh. Iya. Apa kita bisnis kostum cosplay? Maid ya kan? Sailor Moon. boleh itu ide yang bagus tuh buat ini nambah cuan. Lara gitu. Croft gitu kan. Oh. Itu kayak bisnis Iya. oke sih. Secara ini kan udah Kok mulai denger kok. ya. Bisnis oke tuh. mulai terbuka lagi, bisnis sudah mulai lancar gitu kan. Nanti kita Depan tinggal dunia malam kita gitu. tinggal Iya, minta mulai terbuka lagi. minta channel buat ditawarinya itu nanti minta ke ini aja ke Nah, nanti aku Kariska buat kasih berbagi. beberapa nomor ya, beberapa nomor. Kariska ini emang channel. Di follow up sendiri ya guys. Tenang nanti Mas Tai yang follow up. Enggak, aku juga enggak akan bilang aku dapat kontak dari Oh, Bariska. iya. Enggak. Iya. Cuma nanti kalau ada bonus aku kasih Bariska. Oh ya. Iya. Jadi apalagi nih mungkin sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan dari Kariska atau Mas Tai nih Apa ya? Enggak ada sih dari aku. tentang affair ini lah. Aku gugup sama Kariska ini. Iya. Ya. Apa nih tentang affair nih. Jadi pokoknya kalau affair dari Kau Bacot mungkin melihatnya adalah kalau memang kalian yang menjalankan, kalian paham konsekuensinya. Jadi selama kalian ini setuju ya silakan saja. Jadi Kau Bacot sih lebih ke tim yang tidak akan menyudutkan pihak-pihak yang melakukan affair, karena itu balik ke mereka sendiri yang menjalankan gitu. Ya kalau dari gue ya kayak kalau mau offer itu cobalah jangan di tanggal darurat. Di Tapi parkiran sensasinya mobil. itu loh Mas Tai beda Tapi ya. jangan. Ya kan? Di tengah suaranya bisa menggema dari atas sampai bawah ya kan? Astaga. Iya emang menggema Kariska. Menggema, kan? suaranya. Lah kan males kita yang di luar jalan lorong menuju tangga darurat itu kan. Coba bayangkan. Begitu Bayangkan. kita mau turun ya kan. Iya kan? Tahu-tahu Kok ada suara desan nggak jelas. gitu kamu kan? kenapa di sini? Iya kan? Coba bayangkan Kariska. Teman Kariska sendiri. Iya kan? Dan kenal baik. Aduh. Enggak sih kayak teman-teman gue yang cewek-cewek itu enggak. Kalau aku paling cuma ngomong sama cewek-cewek itu ambillah benefitnya gitu. Kalau Oh, iya. punya affair itu. Setuju. Terus kalau punya affair janganlah kamu lagi berpasangan gitu. Kalau lagi tidak berpasangan ya bolehlah gitu ya terserah sih gitu. Cuman ya jangan kalau ada kasihan kan pasangannya gitu. Ntar Iya. lu digituin lagi, lu marah. Jadi gitu. biasanya kalau affair ini kan karena sifatnya paling cuma cepet bosen ya. Jadi iya. ada baiknya memikirkan dari sisi tadi
pasangannya. dapat karena apa benefitnya itu Oke, ya, sebanyak ya. mungkin. Mesti. Tapi Kak Rizka pernah ada cerita nggak dia affair sampai hamil atau gimana? Kebablasan gitu. Kebablasan. Gitu. Oh, ada teman saya berkali-kali kebablasan, akhirnya menikah sih. Akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Oh. 2 kali kebablasan lah gitu. Oh. Berarti enak. Ya. Emang Aku juga kacau. bingung, lo kok doyan gitu. Mungkin cocok ya. Enggak, durasinya seminggu 3 kali. Gua nggak mau tahu. Ya, Karis kayaknya. Iya. Tiap hari meeting. Iya. Gitu. Pokoknya gitulah ya. Kalau boleh tahu benefit apa sih Karisnya? Aku juga penasaran kok. Oke. Benefitnya macam-macam ya. Tiap kalau aku waktu itu cuma nge-advise Uang ini jajan. si bos kan kaya banget nih, duitnya udah nggak bisa Oh. dihitung. Ya udahlah, bayarin lu S2 lu, setidaknya lu jadi something gitu. Kariska nggak Uang ini nggak jajan minta bulanan nggak dapet, minta Kariska. ini nggak minta maksudnya nggak minta ikut dijajanin apa gitu. Jangan. Ya. Nanti Kariska ditelepon. Serem lah nanti gue dipanggil sama si bos itu. Enggak dong, kan, Coba kamu kan duduk, Kariska kita mintanya meeting gitu. mintanya Males. dari si Wulan ini, Oh, ya gitu. kan? Jangan lah. Kirain mah bulan aja. Jeripayanya bulan ya. Iya, bulan Iya dia bersusah payah kayaknya. Iya. gitu. Tapi waktu itu si Wulan kan belum punya pasangan. Setelah kayaknya si bosnya udah punya bunga-bunga yang lain, terus Wulan ketemu cowok lain itu. Jadi ya memang itu satu fase dari hidup dia yang bagusnya dia dapat benefit untuk kedepannya gitu. S2 udah selesai sih, Udah diamanin ya. aman udah. Makanya dia berubah kan. Hmm. Gitu. Ya gitu Iya, deh. itu aja. Mungkin kita tutup podcast kita siang ini yang penuh dengan affair. Terima kasih Kariska. Nanti Iya, terima kasih loh kapan-kapan Kariska kita udah ngobrol berbagi lagi. cerita yang seru ini. Asik lo ngobrol sama Kariska. Iya. Sampai aku gugup. Ya ini Mas Tai kurang lepas nih kayaknya episode kali ini nih. Kaku aku. Iya mungkin itu aja buat para bacoter. Terima kasih udah menemani podcast kita siang ini. Saya Ko Bacot Saya Mas Tai. dan Saya juga Rizka. dengan Kariska kakak cantik satu ini Kariska. Iya. Kita undur diri dulu. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Share, oke. Ya, di share juga ya, jangan lupa ya. Oke, itu aja kali. Mungkin Mas saya ada tambahan? Enggak. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, ya. Bye.